Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Fathur Rahim dalam acara Tarjih Menjawab. Insyaallah selama 30 menit ke depan kita akan memperbincangkan persoalan-persoalan keagamaan yang menarik untuk kita diskusikan. Dan pada episode kali ini tema kita tentang zakat fitri. Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir membersamai kita Ustadz Royan Usani LCMHI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Ustadz. Wah, ini kita seragam ternyata Ustadz. Oh iya, janjian. ada chemistry berarti. Soal ini chemistry-nya bagus Ustadz. Ya Ustadz, ngomong-ngomong soal zakat fitri, ini terkadang juga di masyarakat menyebutnya zakat fitrah. Jadi secara pengertian zakat fitri sama zakat fitrah itu bedanya apa dan tujuannya apa saat zakat fitri itu? Oke baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tadi yang disampaikan Ustadz Fatur sudah benar. Ya. Yang benar adalah zakatul fitr. Kalau zakat fitrah itu sudah menjadi bahasa Indonesia sebenarnya. Kalau di dalam hadis, dalam bahasa Arab, memang yang tepat adalah zakatul fitr. Oh iya. Ya, seperti itu. Nah, tentu zakat fitr ya disebut zakat fitr karena kita itu berfitr, kita itu berbuka seperti itu. Dan tentu saja mengakhiri Ramadan. Ya, jadi zakat fitr itu ditunaikan sebelum orang-orang berangkat untuk sholat Id. Ya, dan itu hukumnya wajib. Ya, diwajibkan pada tahun 2 Hijriah bersamaan dengan diwajibkannya puasa di bulan Ramadan. Jadi matching ya. Jadi untuk menyempurnakan puasa kita itu oleh sebab itu diwajibkan zakatul fitr atau zakat makanan pokok seperti itu. Di zaman Rasulullah zakat fitrnya ya itu adalah kurma, gandum dan lain sebagainya. Tapi kalau di Indonesia zakat fitr adalah beras atau makanan yang semisal dengan beras. Baik. Lalu secara fikih Ustaz, ini ketentuan-ketentuan zakat fitri yang mungkin perlu diketahui oleh para pemirsa, kira-kira seperti apa Ustaz secara ketentuan fikihnya? Oke, baik. Secara ketentuan zakat fitr ini kalau ukurannya itu memang di dalam hadis disebutkan sok ya, satu sok ya, satu sok itu ukurannya adalah ritel ya. Ritel itu kalau digunakan ritel sebagai ritel Baghdad seperti itu. Oleh sebab itu kalau ditimbang dan dikonversikan itu memang para ulama ya itu paling minim itu 2,5 atau 2,5 ya berupa beras seperti itu. Ada yang 2,7 boleh sebagai langkah kehati-hatian. Tapi menurut MTT memang 2,5 itu sudah memenuhi standar seperti itu, satu sok. Ya, jadi pemirsa untuk ketentuan zakat fitri ini untuk sahnya itu 2,5 sudah sah saja. Insya Allah sudah Kalau sah. mau lebih nggak apa-apa, boleh. Boleh. Dan itu diwajibkan kepada seorang muslimah, kemudian hamba sahaya dan orang yang merdeka, kecil maupun besar seperti itu. Jadi memang itu adalah kewajiban ya. Kalau mamanya anak kecil belum mampu, siapa yang membayar? Orang yang menafkahinya yaitu orang tuanya. Ya, hamba sahaya dalam konteks dulu siapa yang ngasih atau yang memberikan zakat siapa? Ya, yang mewakilkan ya tuannya seperti itu. Nah, jadi yang tidak mampu untuk berzakat fitr maka dibayarkan oleh orang yang menafkahinya seperti itu. Berarti kewajiban untuk seluruh umat muslim. Betul. Lalu tujuannya Ustaz, tujuan zakat fitri untuk apa Ustaz? Oke, Kita baik. perlu mengeluarkan berzakat itu bagaimana Ustaz? Oke, good. Jadi tujuan kita berzakat itu memang disebutkan di dalam hadis bahwa itu untuk kita menyempurnakan puasa seperti itu. Kemudian juga apa? Ya, tujuannya adalah ya tukmatan lil masakin. Jadi untuk fakir miskin ya supaya tidak meminta-minta di hari raya seperti itu. Jadi tentu saja ya tujuan zakat fitr itu sangat mulia sekali. Ya. Selain itu juga menjadikan orang yang
mustahik menjadi muzaki. Nah, seperti itu. Selama ini kan kita lihat orang yang berhak memperoleh zakat ya. Bagaimana Islam itu mengangkat derajat ya dari orang miskin, dari orang fakir menjadi orang yang mampu untuk berzakat. Itu salah satu tujuan yang sangat mulia sekali. Jadi mulia sekali Ustaz ya. Jadi selain kita ibadah secara vertikal kita kepada Allah, itu juga ada aspek sosialnya Ustaz ya, untuk Ada membantu dimensi ya sosialnya, sosial orang ya. miskin supaya sama-sama bergembira di Betul. Hari Raya Idul Fitri. Baik, lalu kemudian kriteria Ustaz, kriteria atau syarat yang harus dipenuhi oleh penerima zakat fitri menurut keputusan Muhammadiyah itu seperti apa? Oke, Tapi boleh. tahan dulu sejenak Ustaz. Pemirsa, kita tahan dulu sejenak. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam acara Tarjih Menjawab. Kita lanjutkan diskusinya Ustaz. Tadi sudah sempat kita sampaikan pertanyaannya. Jadi apa kriteria atau syarat Ustaz bagi penerima zakat fitri menurut Muhammadiyah? Ya, baik. Jadi kita tahu bahwa ada mustahik zakat. Ya, orang yang berhak menerima zakat. Itu ada kriterianya. Yang pertama memang dia orang fakir atau dia orang miskin seperti itu. Lil fuqara wal masakin. Seperti yang tertuang di dalam surat At-Taubah ayat 60, zakat itu untuk beberapa kelompok. Nah, zakat untuk beberapa kelompok itu menurut ulama kontemporer ya, itu zakat mal itu untuk 8 kelompok. Namun untuk zakat fitr ya, para ulama ya beristihad bahwa memang zakat fitr ini dikhususkan untuk fakir dan miskin saja, seperti itu. Nah, berarti dari 8 asnaf itu hanya fakir miskinnya saja. Ya, para ulama membatasi, itu, betul. Nah, kaitannya dengan itu Ustaz. Lalu bagaimana Muhammadiyah ini bisa memastikan bahwa dana zakat fitri yang disalurkan itu efisien dan tepat sasaran kepada yang memang berhak menerimanya Ustaz? Jangan-jangan ada yang salah sasaran atau bagaimana, itu upaya dari Muhammadiyah seperti apa supaya efisien dan tepat sasaran? Baik, kalau di dalam Muhammadiyah itu setahu saya itu memang ada lazismu dan lain sebagainya. Dan kalau lazismu ya tentu saja sangat detail ya dalam memonitoring, memonef ya. Jadi kalau memonef zakat mal itu betul-betul harus dipastikan tersalurkan distribusi dengan baik seperti itu, sehingga manfaatnya bisa dirasakan. Namun untuk zakat fitr memang dalam hal ini Muhammadiyah bekerja sama dengan masjid-masjid ya, kemudian dengan ranting dan lain sebagainya, sehingga itu dipastikan bahwa zakat fitr bisa tersalurkan dengan baik. Karena kita tahu ya, ada beberapa kasus yang memang ada orang miskin yang tidak dapat seperti itu. Sedangkan pengurus masjid malah dapat zakat fitr, atau seorang yang sudah muzaki dia kemudian dapat lagi ya, seperti itu. Oleh sebab itu betul-betul harus dimonitoring ya, dan tentu saja Muhammadiyah bekerja sama dengan masjid-masjid yang ada, kemudian juga dengan ranting, dengan cabang daerah dan lain sebagainya. Dan itu setahu saya memang sudah dilakukan sejak lama seperti itu. Namun untuk zakat mal itu memang ketat dalam memonef, tetapi untuk zakat fitr itu diserahkan kepada lembaga dan lain sebagainya, tapi memang dimonef. Baik, Ustaz. Lalu terkait waktu, kapan seseorang itu sudah boleh mengeluarkan zakat fitri, dan bagaimana hukumnya kalau zakat fitri didistribusikan setelah sholat Id? Oke, baik. Di dalam hadis secara nas itu dikatakan bahwa Rasulullah memerintahkan kita untuk berzakat fitr itu sebelum orang-orang sholat Id, seperti itu. Karena zakat fitr itu memang dibayarkan ketika ya terakhir Ramadan ya matahari terbenam, seperti itu. Kalau dari awal boleh nggak? Nah, kalau dari awal memang ulama seperti ulama Hanafiyah mengatakan boleh seperti itu, karena kita nggak mungkin mendistribusikan ya satu malam gitu ya, satu malam. Ada beberapa
masjid yang 3 hari sebelum sholat Id itu juga ada yang 5 hari, karena memang sangat-sangat banyak dan distribusinya dan datanya itu memang harus valid seperti itu, sehingga para ulama seperti Imam Abu Hanifah dan beberapa ulama itu beristihad, jadi boleh menerima jauh-jauh hari seperti itu. Dan untuk pendistribusiannya itu memang secara sunnah, secara tekstual di dalam hadis itu sebelum orang-orang itu berangkat untuk sholat seperti itu. Maka di dalam hadis dikatakan ya, siapa yang membayarnya setelah sholat maka dihitung sebagai infak. Ya. Tapi ada sarah dari hadis tersebut. Nah, bagaimana sekarang kalau umpamanya panitia itu kewalahan ya, dan itu didistribusikan ya setelah sholat Id, ya apakah boleh? Nah, di sini istihad lagi, maka termasuk MTT membolehkan pendistribusiannya. Bahkan ada yang mengatakan boleh pendistribusiannya itu sepanjang tahun seperti itu. Karena tujuannya, makosidnya itu sudah jelas, supaya ya orang yang miskin ya terangkat derajatnya, kemudian orang yang kaya itu mau memberi, mau berderma. Itulah tujuan yang mulia dari zakatul fitr seperti itu. Berarti yang penting waktu mengeluarkannya itu sebelum Idul Fitri, tapi distribusinya bisa sepanjang tahun. Baik, ya. Lalu kan ada yang dengan beras, ada dengan uang. Itu yang lebih utama mana? Kalau ditanya mana yang lebih utama gitu kan, ya. Jadi membayar dengan beras secara langsung itu diperbolehkan. Dan tentu saja ya membayar ya dibayarkan kepada panitia ya, itu kemudian nanti panitia mengkonversi menjadi beras, dan itu hukumnya boleh-boleh saja. Karena sekarang itu kalau orang mau beli beras dan lain sebagainya mungkin harus ada effort ke sana, tapi dengan saya titipkan untuk dibelikan biar amil yang mengurusi ya, itu hukumnya boleh. Kemudian ada juga ini Ustaz, orang yang ingin memodalkan zakat, itu boleh nggak Ustaz? Zakat fitri dimodalkan. Baik, ini adalah satu qadiyah, satu permasalahan ya istihadiyah. Ya, memang kalau secara hadis memang zakat fitrah itu memang hanya untuk golongan tertentu dan lain sebagainya. Nah, dan itu berupa makanan pokok. Tapi apakah boleh ya memodalkan ya makanan pokok itu menjadi sebuah modal atau usaha, sehingga secara makosid ya orang miskin, orang fakir itu ya tidak meminta-minta di hari raya, jadi sama-sama menikmati. Di sini ulama beristihad ya, termasuk majelis tarjih mengatakan boleh, karena tujuannya itu supaya orang yang mustahik menjadi muzaki, sehingga sejahtera ya, kemudian orang yang fakir miskin itu terangkat derajatnya menjadi orang yang mampu ya, supaya tidak meminta-minta, supaya mampu ya, supaya ada kedamaian. Maka di sini istihadnya adalah boleh untuk memodalkan zakat fitr seperti itu. Menarik sekali pemirsa, tapi kita harus jeda sejenak. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam acara Tarjih Menjawab. Kita lanjutkan kembali Ustaz diskusinya tentang zakat fitri. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari pelaksanaan zakat fitri itu apa Ustaz? Ya baik, kalau kita berbicara mengenai dampak, asar dan sebagainya, kita tahu dampaknya sangat luar biasa. Jadi orang-orang fakir miskin itu bisa merasakan ya kegembiraan. Orang yang nggak bisa beli beras ya, orang yang nggak bisa masak itu jadi bisa masak mereka. Jadi mereka bisa beribadah. Ya, jadi di dalam hadis dikatakan siapa yang pagi harinya sehat, kemudian punya sesuatu untuk dimakan, sesuatu untuk dimasak, ya, kemudian keluarganya itu aman, maka dia seolah-olah punya dunia dan seisinya seperti itu. Jadi ya kegembiraan bagi orang-orang miskin, orang-orang fakir itu menerima zakat fitr. Jadi luar biasa itu ya, dampaknya. luar biasa, menggembirakan. Betul. Orang fakir miskin. Betul. Lalu kemudian makosid syariahnya apa Ustaz dari pelaksanaan zakat fitri itu? Baik, zakat fitr mempunyai beberapa makosid syariah yang hikmah di balik pensyariatan zakat fitr. Ya salah satunya adalah ya membuat
orang itu dermawan, tidak kikir bagi muzaki. Ya, kemudian dia itu lega, plong ketika bayar itu. Seneng bisa ngasih makan orang. Ya. Kemudian juga menghindarkan dari sifat bakhil, ya, pelit dan lain sebagainya. Bagi mustahiknya, itu luar biasa juga. Jadi kalau ada orang yang katakanlah miskin, fakir, ya, kemudian dia mau berubah agama atau mau ya kadal fakru ayakunal kufro. Jadi bahkan ada yang mau pindah agama juga, jadi nggak jadi ketika itu ya. Itu ya makosid syariahnya luar biasa. Jadi ketika Rasulullah mengutus sahabat beliau ya Mu'ad ke Yaman itu ya apa kata Nabi ya, tu'khad min amwalihim min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Jadi supaya harta itu tidak ya berdaulah, artinya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Jadi harus didistribusikan ya, likai layakuna dulatan bainal agniya minkum. Jadi supaya harta itu ya tidak orang-orang kaya saja yang menikmati, sehingga orang miskin pun, orang fakir pun bisa menikmati gitu nggih. Jadi alangkah luar biasanya agama ini. Ya, agama ini mengakui kekayaan, tapi di dalam harta itu ada hak orang lain seperti itu. Kita kan hanya dititipi, harta kan nisbi seperti itu ya, bukan mutlak. Bukan pemilik mutlak. Sehingga kita suatu saat nanti ini hartanya akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya, kita bersihkan, kita zakati, kita sucikan, ya, kita distribusikan dan lain sebagainya. Berarti emang zakat itu menguji seberapa besar ketergantungan kita sama harta saja. Karena fitrah manusia itu kan emang sangat cinta sama harta. Kalau dia bisa merelakan diri mengeluarkan hartanya, berarti insya Allah keimanannya teruji. Betul. Karena mal itu artinya malayamilu, orang itu condong ya, itu ya. Maka dinamakan mal, harta seperti itu. Kemudian ini ada tren di masyarakat di era digital seperti sekarang ini kan, banyak orang beralih pembayaran zakatnya dari cara-cara konvensional ke digital. Ada melalui e-wallet, melalui berbagai platform digital, melalui aplikasi mobile banking dan lain sebagainya. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Baik, apakah hal itu diperbolehkan? Jadi pembayaran melalui e-wallet, e-banking, kemudian platform digital itu adalah wasilah, bukan ghoyah. Itu bukan tujuannya. Tujuannya kita berzakat yang penting. Yang penting kita berzakat, tapi bagaimana cara membayarnya? Nah, seperti itu. Sama seperti ketika kita disuruh untuk berpuasa karena melihat bulan, ya, jadi ru'yah atau hisab itu kan hanya untuk wasilah, ya, bukan ghoyah seperti itu. Maka tadi itu boleh hukumnya kita membayar dengan apapun. Yang jelas nanti biar oleh panitia, biar oleh amil nanti diganti dengan makanan pokok seperti itu. Ya, jadi boleh Ustaznya. Boleh hukumnya. Kemudian zakat itu kan tujuannya untuk mensucikan harta, Ustaz. Apakah itu berarti kalau orang nggak berzakat hartanya kotor, Ustaz? Wah, ini pertanyaan yang luar biasa ini. Apakah hartanya kotor? Jadi secara bahasa memang berzakat itu artinya mensucikan, supaya harta-harta yang mohon maaf katakanlah dalam tanda kutip subhat itu bersih seperti itu. Kan kita belum tentu ya 100% apa yang kita terima itu ya halalan thayyibah 100%. Kita nggak tahu dari mana itu kan. Ya, maka kita zakati ya supaya berkah. Ya, barokah itu ziyadatul khair. Betul, biar tambah kebaikannya seperti itu. Ya, jadi itu. Jadi kuncinya biar berkah, Ustaznya. Supaya berkah. Ya. Betul. Karena siapa tahu ada hak orang lain di situ, ada subhat-subhat di situ, Ustaznya. Ya, kemudian ada orang yang kadang saking semangatnya, Ustaz, ingin membayarkan zakat bagi anggota keluarganya sudah meninggal. Itu sah atau tidak, Ustaz? Zakat fitri bagi orang yang sudah meninggal. Nah, kita lihat ya, jadi apakah zakat fitr itu hitungannya hutang seperti itu, hutang kepada Allah. Apakah kita lihat seperti itu? Ya, kita lihat apakah seperti ibadah lainnya, ibadah mahdhah lainnya, seperti haji. Kan kalau umpamanya ada orang meninggal, seorang ibu atau ayah, dia belum berhaji, kemudian seorang sahabat datang kepada Nabi, ibu saya meninggal dan belum berhaji, apakah saya wajib menghajikannya? Kemudian Rasulullah mengatakan, iya, hajikanlah untuknya, seperti itu. Oleh sebab itu kalau meninggalnya itu ketika waktu
kewajiban zakat fitr, maka boleh hukumnya dibayarkan seperti itu. Ya. Baik, menarik sekali pemirsa, tapi sayang sekali perjumpaan kita harus berakhir sampai di sini. Sangat mencerahkan sekali diskusinya dengan Ustadz Royan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih Ustadz Royan yang sudah mendampingi diskusi ini selama 30 menit terakhir. Dan saya, Fathur Rahim, serta seluruh kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Jangan lupa saksikan acara Tarjih Menjawab pada episode-episode berikutnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.